Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Wibowo. Saya berasal dari Universitas Gunadarma. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Industri dan jurusan saya merupakan Teknik Informatika. Lalu saya baru semester 1 saat ini. Baik, di sini saya akan langsung menjawab apa saja sih pertanyaan-pertanyaan itu yang diharuskan untuk menjawab secara berurutan. Di sini kita harus menjawab 4 pertanyaan, yang dimana itu yang pertama, apa sih yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Lalu, mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Yang pertama saya akan menjawab, yang paling saya suka dari Google itu, ya bukanlah cuma teknologi saja yang canggih, tetapi juga cara mereka ngebikin teknologi jadi accessible buat semua orang. Jadi dari Google Searching, Google Maps, sampai AI kayak Gemini sekarang, semuanya itu dibuat simple tapi juga powerful. Nah, gimana saya suka Gemini? Google juga nggak fokus dari produk aja, tapi juga ngebangun culture dan inovatif, kolaboratif, dan juga problem solving oriented. Menurut saya, menjadi Google Student Ambassador itu cara paling relevan buat nyalurin antusiasme itu, karena nggak cuman jadi pengguna, tapi bisa jadi jembatan antara teknologi Google maupun mahasiswa di kampus. Nah, saya pengen bikin teknologi ini tuh nggak terasa jauh lah. Jadi kayak kesannya bisa dipakai sesuatu yang relatable dan kepake banget gitu buat daily life mahasiswa. Itu buat nomor 1 saya menjawab. Lalu yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Baik, saya akan menjawab di sini. Jikalau saya membuat acara Tech and Chill ini untuk bikin sesuatu yang interaktif, namanya itu bakalan Google Hack Your Life Challenge. Yang pertama, itu ada di pikiran saya. Karena konsepnya seperti ini. Mahasiswa ini dibagi ke beberapa tim kecil lah. Setiap tim ini dikasih satu real life problem. Misalnya, deadline numpuk, kalau nggak susah fokus belajar, bingung riset petugas, ataupun seperti organisasi yang amburadul ya, kayak jam organisasi amburadul atau gimana pun itu. Nah, tantangannya ini, mereka harus solve masalah ini cuma pakai tools Google. Nah, misalnya contoh kayak Google Docs, Google Calendar, bisa Google Keep, Gemini, ataupun Google Scholar. Nah, di akhir sesi, tiap tim presentasi solusi paling kreatif mereka yang paling out of the box dapat reward kecil. Nah, jadi kenapa ini impactful bagi saya? Karena mahasiswa nggak cuma denger teori aja, tapi langsung bisa ngerasain sendiri gimana sih teknologi Google bisa jadi solusi real problem mereka. Jadi fun, santai, tapi meaningful. Itu untuk pertanyaan nomor 2 yang saya jawab. Lalu nomor ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Nah, ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Saya akan menjawab lagi. Untuk yang soalan nomor 3 ini, salah satu ya pengalaman yang mungkin saya harus hadapi jikalau dalam pengalaman berpikir out of the box ini, saya bisa gimana ya? Contohnya kayak gini deh. Saya waktu itu pernah ada di situasi dimana tim saya kurang solid dan waktu itu mepet banget buat nyelesain suatu project. Saya waktu itu tuh ikut lomba dan emang timnya agak amburadul. Nah, daripada fokus nyalain keadaan kan, saya mikir nih, gimana ya caranya biar bikin kerja tim lebih efisien dalam waktu yang singkat gitu. Akhirnya ya saya bikin sistem pembagian tugas yang jelas aja. Jadi pakai tools kolaborasi online, jadi biar semua bisa kerja bareng secara real time, dan juga bikin timeline super detail gitu biar semua tahu prioritasnya kan.
Lalu prioritas berpikirnya biar waktu itu simpel ya. Saya sih memikirkan identifikasi masalah inti, lalu ya salah satunya cari solusi ya yang gak ribet tapi juga impactful gitu. Eksekusinya cepet tapi evaluasi sambil jalan. Ya alhasil, alhamdulillah proyek selesai tepat waktu dan justru jadi salah satu hasil terbaik yang pernah tim saya buat. Nggak terbaik juga tapi hasil yang baik. Itu untuk nomor 3. Lalu nomor 4, saya akan menjawab, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Lalu apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Ya, untuk soalan yang terakhir saya akan menjawab ya. Jika saya terpilih nih, momen yang paling bikin bangga nih dalam 3 bulan pertama adalah ketika mahasiswa mulai bilang kayak, ternyata tools Google itu kepake banget tahu di saya gitu. Kalau nggak dalam bahasa kalangan sekarang kan pakai gue lo gitu. Terus kayak gue pengen bikin minimal satu event yang bukan cuma rame tapi genuinely impactful target gue gitu. Contohnya kayak meningkatkan awareness mahasiswa tentang Google Tools, ataupun bikin komunitas kecil yang aktif maupun kolaboratif. Lalu yang ketiga itu ngebangun culture belajar teknologi yang fun tapi bukan juga intimidating itu ibarat kayak kita kan terasa terbebani, terasa ya kayak nggak fun gitu buat ngebangun culture belajar kita, kayak stres malah jadinya. Nah, dampaknya yang pengen saya ciptakan ini bukan cuma di dalam kampus tapi juga di luar. Jadinya saya pengen jadi mahasiswa yang lebih produktif, lebih kreatif, dan juga lebih confident dalam pemakaian teknologi untuk berkembang di masa depan maupun masa sekarang. Karena menurut saya teknologi itu bukan cuma soal alat tapi soal empowerment. Sekian mungkin itu saja dari saya yang saya jawab untuk 4 soalan ini. 1, 2, 3, 4. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.